berjuang dan terus berkembang maju, berbicara dan mendengar sabdamu, bernyanyi, berdoa, dan bergandengan tangan, melaksanakan aktivitas melayani. Masih banyak ada cerita, ada pujian, ada doa dalam rumahmu yang kudus. Dalam melintang sebuah bangunan yang besar, megah dan kuat, yang masih terus dikerjakan sampai rampung. Kiranya iman, pengharapan, dan kasih terus dirajut untuk melayani panggilan dan pemutusanmu sepanjang masa. Kami memandang ke masa depan yang jauh ke depan, berusaha merencanakan langkah untuk menjalani negeri dalam penyerahan hidup kepada dan kemuliaan jemaat saya cukup menempatkan diri. Marilah kita mendendang agar puji kepada Dia, Allah pembebas kita. PKB nomor 3 yang pertama. Dia menciptakan gereja oleh karya Kristus Yesus. Dia telah memanggil dan menghimpunkan kita menjadi satu keluarga Allah untuk bekerja bersama Roh Kekudusan serta membawa damai sejahtera ke dalam dunia ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Yesus Kristus, pemilik dan kepala gereja, beserta Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudari, para pemuda-pemudi serta anak-anakku yang diberkati Tuhan. Nats yang menjadi pembimbing bagi kita semua dalam kebaktian yang penuh dengan sukacita ini terbaca dari pertama Korintus pasal 15 ayat 58. Demikian bunyinya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Sekarang
jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah dengan rendah hati kita mengaku dosa kita kepada Tuhan di dalam saat ini. Ya Allah Bapa, kami mengaku bahwa kami kurang menghayati dan memperlakukan hidup dalam kasih dan kebenaran. Kami mengaku kurang sungguh-sungguh beriman dan berharap kepadamu. Kami mengaku kurang serius mengasihi Tuhan dan sesama. Karena itu kami mohon, ya Allah, kami mengaku sebagai jemaat kami sering gagal mencontoh Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari kami. Kami tidak sepenuhnya kami mengaku perilaku hidup kami yang menjadi batasan-Mu dan hambatan bagi orang lain untuk mendekat kepada Kristus. Kami mengaku telah sibuk mengurus diri sendiri. Kami menciptakan begitu banyak dalih untuk mengelak dari panggilan-Mu, memerhatikan orang lain di luar diri dan kelompok. Kami sering terlalu menyibukkan diri dengan seremoni dan upacara belaka, sehingga kehilangan waktu dan tenaga mengasihi dan berbuat kebajikan kepada orang lain. Kami sering tidak menaruh perhatian kepada orang-orang yang menderita di daerah ini, terutama mereka yang berada di luar jemaat kami. Kami kurang menaruh keprihatinan dan minat kepada gerakan penyebaran Injil. Kami tidak mau dan tidak berani menjadi pelopor karya kasih dan karya keadilan di tengah-tengah masyarakat, dan kami jarang mengambil inisiatif untuk membela saudara-saudara Kristus yang lemah dan tersingkirkan. Karena itu kami mohon, ya Tuhan, kasihanilah kami bersama dan beri kami dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Pengakuan kita dan segala dosa kita, maka dengarlah berita anugerah dari Allah. Selaku salah seorang hamba dari Yesus Kristus, saya menyampaikan berita anugerah Allah. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Oh
Litani Mazmur dari Mazmur 34 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6. Jemaat dipersilakan berdiri. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya. Dan yang kedua adalah suara Eklesia Membangun Dela. Saya persilakan yang pertama adalah suara Mulia Soe.
Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan siang ini atas waktu dan kesempatan yang Bapa berikan kepada kami untuk kami berkumpul di Baptismu. Kami sudah memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, kami sudah berdoa. Amin. Pertama Korintus pasal 1 ayat 18 hingga ayat yang ke-31, demikian bunyi firman Tuhan. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikian sabda Tuhan. Dikatakan bagi kita semua yang patut bahagia adalah kita yang tidak saja membaca, tetapi memiliki keinginan untuk melakukan firman dalam hari-hari hidup kita. Haleluya. Kesempatan ketiga diberikan kepada Tuan Saudara alumni SMA Negeri 1 untuk mempersembahkan pujian.
Dan kalau saja ditawarkan untuk memilih mana yang akan kita pilih, hikmat Allah atau hikmat manusia. Kalau saya buat voting, pasti semua orang akan memilih hikmat Allah. Sementara hikmat manusia tidak ada seorang pun akan memilih. Mengapa demikian? Karena hikmat Allah merupakan karunia yang memampukan setiap orang yang memilikinya untuk mampu membedakan berdasarkan penilaian secara benar, tepat dan juga adil. Dengan memiliki hikmat Allah, maka seseorang akan mampu untuk memberi pertimbangan secara jujur dan objektif. Hikmat menentukan nilai dan kualitas kehidupan. Karena itu Reinhold Niebuhr, salah satu teolog Kristen, dalam doanya ia katakan demikian: "Ya Allah, anugerahkan kepadaku kedamaian untuk menerima hal-hal yang tidak dapat aku ubah, keberanian untuk mengubah hal-hal yang dapat kuubah, dan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaan." Bapak Ibu saudara-saudari, para pemuda-pemudi serta anak-anakku yang diberkati Tuhan, Korintus sebagai kota pelabuhan pada masa itu dapat dikatakan juga sebagai kota metropolitan. Penduduknya terdiri dari orang-orang Yahudi dalam jumlah yang cukup besar dibanding dengan orang-orang Yunani. Korintus menjadi tempat pertemuan orang-orang dari berbagai bangsa, sehingga Korintus juga dapat dikatakan sebagai tempat meleburnya budaya, bahasa, dan agama dari mereka yang bertemu di kota tersebut. Kota Korintus juga terkenal dengan kebobrokan moral dari penduduknya, karena Korintus adalah tempat berkembangnya pemujaan dewa-dewi. Karena itu sangat logis, karena ini tempat pemujaan dewa-dewi, maka kebobrokan moral menjadi warisan yang terbaik dari penduduk Korintus. Bertindak seperti orang Korintus memiliki arti bahwa menjadi orang yang tidak bermoral. Inilah ungkapan yang sering didengar pada waktu itu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jemaat Korintus adalah jemaat yang memiliki terlalu banyak masalah karena berhubungan dengan moral. Saudara-saudari, dari teks ini Paulus ingin memberikan jawaban tentang salib dan Kristus yang tersalib, yang dianggap sebagai batu sandungan dan kebodohan oleh orang-orang Yahudi dan Yunani, yang memberi pengaruh secara langsung terhadap pemahaman jemaat pada saat itu. Kristus yang tersalib yang diimani orang Kristen sebagai yang dapat menyelamatkan. Sedangkan bagi orang Yahudi peristiwa salib adalah batu sandungan, dan orang Yunani memandangnya sebagai kebodohan. Kita bisa baca itu dalam ayatnya yang ke-23. Paulus merasa perlu untuk memberi perspektif baru, karena peristiwa salib dan Kristus adalah dasar utama dan pusat dari iman Kristen. Bagi orang Yahudi, Kristus tidak boleh mengalami kesengsaraan kematian, apalagi dengan cara salib yang merupakan simbol aib dan kehinaan yang luar biasa pada saat itu. Tetapi yang mereka inginkan adalah tanda, dan orang-orang Yunani mencari hikmah. Terbaca pada ayatnya yang ke-20. Orang Yahudi maksudkan dengan tanda adalah hal-hal yang menakjubkan, mujizat, bahkan sebagai bangsa yang dimerdekakan dari penjajahan bangsa asing. Jadi orang-orang Yahudi memberi harapan demikian. Tanda ajaib inilah yang mereka butuhkan, seperti yang dialami pada masa lampau ketika Allah bertindak lewat kuasa. Berangkat dari pemahaman ini, maka bagi mereka Mesias adalah sosok yang mulia,
hebat luar biasa, tidak akan kalah apalagi terbunuh, melainkan dapat meraih kebenaran dengan cara yang luar biasa juga. Sementara bagi orang Yunani yang dicari adalah hikmat. Hikmat bagi mereka adalah sesuatu yang sangat penting. Dalam filsafat Yunani tidak dikenal dengan penebusan dosa agar manusia selamat, melainkan mengenai hal-hal yang benar yang harus dilakukan untuk memperoleh keselamatan. Ini perspektif yang dibangun oleh orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Yunani. Bagi mereka hikmat sangat diperlukan untuk mengetahui segala sesuatu, hal yang benar yang harus dilakukan manusia dalam menjalani hari-hari hidup mereka. Ada ajaran misalnya Platonisme yang mengajarkan bahwa manusia dapat memperoleh kebahagiaan sejati kalau dapat membebaskan jiwanya dari tubuh yang merupakan penjara dari jiwa. Karena itu bagi orang-orang Yunani, Kristus yang tersalib sangat bertentangan dengan paham yang sementara mereka pahami. Sebab Kristus adalah Tuhan yang tidak berhikmat, karena tidak mampu menghadapi atau kalah oleh kehidupan. Kristus yang tersalib sungguh tidak masuk dalam alam berpikir mereka. Bahkan menurut mereka itu adalah sebuah kebodohan. Bapak Ibu saudara-saudari, untuk menjawab pemahaman yang dimiliki oleh orang Yahudi dan Yunani, maka Paulus menegaskan tentang beberapa hal. Yang pertama, Kristus yang tersalib adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Itu terbaca pada ayat 24 yang menyelamatkan manusia. Terbaca juga pada ayat 18, 21 dan 30. Kekuatan Allah sangat nyata ketika kekuatan maut yang dipandang sebagai kekuatan yang paling dahsyat yang menghancurkan kehidupan ditaklukkan oleh Kristus. Kristus tidak dapat ditaklukkan oleh kematian, karena sesudah ia mengalami kematian, ia juga mengalami kebangkitan. Nampak pada peristiwa salib adalah kekuatan Allah dalam mewujudkan komitmennya untuk menyelamatkan manusia. Sedangkan hikmat Allah nampak pada pikirannya yang tertuju dan terpusat pada keselamatan manusia. Hikmat ini terwujud dalam Kristus yang mau berkorban untuk membenarkan, mewujudkan dan menebus manusia. Inilah keukuran hikmat Allah dibandingkan hikmat dari orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Yunani. Hal yang kedua, hikmat Allah tidak dapat dipahami oleh manusia. Mereka yang dapat melihat Kristus sebagai hikmat Allah adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus yang tersalib, yaitu orang-orang yang telah menerima pernyataan Roh Allah. Terbaca pada ayatnya yang ke-21. Orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang diselamatkan dan mengerti bahwa berita salib bukanlah kebodohan, melainkan hikmat yang paling agung dan berasal dari Allah. Hal yang ketiga atau yang terakhir, Allah bertindak tidak sesuai dengan hikmat dunia. Seperti Kristus yang tersalib juga dilakukan Allah kepada orang-orang Korintus yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Allah bisa membuat yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa menjadi apa-apa dan siapa-siapa. Itu terbaca pada ayat 26-28. Dengan cara seperti ini rupanya Allah bermaksud meniadakan kesombongan manusia, yaitu supaya jangan ada seorang pun manusia yang memegahkan diri di hadapan Allah. Kita bisa baca itu dalam ayatnya yang ke-29. Karena itu kekuatan dan hikmat Allah yang nampak pada Kristus terletak pada solidaritas dan keberpihakan Allah kepada orang miskin, orang lemah, orang hina, yang dianggap bodoh dan tidak berarti.
Bapak Ibu saudara-saudari, Paulus merasa bertanggung jawab untuk meneruskan perspektif yang dipahami tidak saja oleh orang-orang Yahudi, tetapi juga oleh orang-orang Yunani. Karena kalau saja Paulus tidak merubah perspektif pemahaman ini, maka dimungkinkan jemaat akan terjebak dalam pemahaman yang keliru. Inilah yang dijelaskan secara langsung oleh Paulus tidak saja kepada jemaat, tetapi juga kepada orang Yahudi dan juga orang Yunani. Bapak Ibu saudara-saudari, para pemuda-pemudi serta anak-anakku yang diberkati Tuhan, hari ini kita bersyukur karena Tuhan menyertai serta memberkati jemaat Eklesia Numbang Bela sehingga bertemu dengan usianya yang ke-17 tahun. Biasa kalau orang merayakan ulang tahun, usia ini paling ditunggu-tunggu. Orang biasa bilang ini perayaan ulang tahun yang ke Sweet 17. Orang biasa bilang begitu, Sweet 17. Karena usia 17 tahun maka mesti dibuat secara meriah. Kita ada di sini, majelis jemaat sepakat untuk membuat tema untuk syukur ulang tahun ini menjadi pribadi yang setia dan takut akan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, merayakan ulang tahun adalah sesuatu yang baik untuk dilakukan oleh warga jemaat. Karena dengan mensyukuri panjang umur yang Tuhan anugerahkan, itu pertama bahwa majelis jemaat mengakui bahwa persekutuan yang sementara mereka lakukan ini bukan karena kehebatan dan kemampuan mereka, tetapi semua itu karena kasih penyertaan dari Allah. Amin. Karena itu di berbagai tempat dalam semua persekutuan orang percaya di gereja manapun, ketika bertemu dengan ulang tahun, ada sukacita, ada persekutuan yang indah, bahkan ada konsep puji-pujian yang banyak dilakukan. Itu menandakan bahwa semua sepakat untuk bilang semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu saudari, merayakan ulang tahun adalah bagian dari refleksi iman yang mesti dilakukan oleh Ibu Pendeta, majelis jemaat, pegawai sekretariat, semua yang terpanggil untuk ada dalam barisan abdi Allah dan juga jemaat Tuhan. Refleksi iman ini hanya ingin mengatakan pada diri sendiri bahwa dalam persekutuan ini kita mesti punya kerendahan hati untuk saling menerima dan mengakui. Kita mengakui bahwa kita punya keterbatasan, dan yang kita lakukan ini hanya satu, untuk hormat dan kemuliaan akan Allah. Karena itu dalam refleksi iman menyambut ulang tahun yang ke-17, saya mengajak semua Ibu Pendeta, teman-teman majelis, dan semua yang ada dalam barisan abdi Allah dan jemaat Tuhan, kita sadar bahwa kita datang dari latar belakang yang berbeda, tetapi kita disatukan untuk mempermuliakan Tuhan. Karena kita datang dari latar belakang yang berbeda, maka sudah pasti perbedaan-perbedaan itu akan terjadi dalam dinamika persekutuan ini. Tapi saya mau bilang, jadikanlah perbedaan itu sebagai kekayaan untuk kita kelola, supaya persekutuan yang kita bangun sebagai persekutuan orang-orang yang beriman dan percaya kepada Kristus dapat melakukan hal-hal yang baik bagi hormat dan kemuliaan akan Allah. Kalau kita sudah mampu untuk memahami bahwa kita datang dari latar belakang yang berbeda, tetapi kita dipersekutukan dalam satu komunitas orang percaya yang melakukan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan namanya, maka kita akan mengesampingkan rasa ego kita, kepentingan diri kita, kepentingan kelompok, kepentingan suku dan lain sebagainya. Tetapi kita akan berjalan bersama, berorientasi pada tujuan yang mulia, yaitu mempermuliakan
akan ampun. Saudara-saudari, hari ini salah satu jemaat di Kasus Kota Kupang merayakan ulang tahun yang ke-17. Ini usia yang masih terlalu muda. Dan dalam beberapa momen penting dalam perayaan ulang tahun, saya selalu bilang bahwa kalau kita menjalani siara iman ini, kita selalu merayakan ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, dan juga ulang tahun gereja. Kalau ulang tahun kelahiran itu ketika memasuki usia 17 tahun, semua orang, anak-anak kita senang dan seterusnya. 18 dan seterusnya. Tetapi kalau memasuki usia 70 tahun dan seterusnya, itu sudah ada kekhawatiran, kecemasan, dan lain sebagainya. Karena fisik kita sudah semakin menurun. Karena itu dalam satu kesempatan syukur ulang tahun salah seorang jemaat, ibu-ibu bilang sama saya begini, Pak Pendeta, saya sudah memasuki usia sebagaimana yang dikatakan oleh Mas Nur 90. Dan Mas Nur itu bilang begini, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaan adalah kesukaan dan penderitaan. Sudah 70 tahun lebih ini saya sudah mulai khawatir karena fisik sudah mulai menurun, daya ingat, pendengaran, dan seterusnya. Lalu saya membayangkan kalau di usia tua saya sengsara, siapa yang jasa? Siapa yang merawat? Lalu apakah saya akan menjalani penderitaan sakit yang berkepanjangan baru mengalami kematian, atau secara mendadak Tuhan panggil? Lalu saya bilang, Mama, jangan terlalu khawatir, karena saya bilang sampai putih rambutmu aku tetap menggendong. Amin. Yang terpenting Mama meyakini itu. Lalu Mama ini bilang, Pak Pendeta, kalau putih rambut masih itu mungkin besarnya. Saya bilang Tuhan pasti gendong, karena usia tua Tuhan pasti terus menggendong. Yang terpenting perilaku kita sesuai dengan usia kita. Bapak Ibu saudara-saudari, merayakan ulang tahun gereja itu dia tidak ada kekhawatiran, karena usia akan bertambah terus sampai Tuhan datang. Di Kota Kupang usia yang paling tua adalah jemaat Kota Kupang, yaitu usia yang ke-408. Kalau jemaat lain baru belasan, di bawah 10 dan seterusnya. Kita meyakini bahwa persekutuan yang kita bangun sebagai orang-orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan, dia akan berhenti merayakan kalau Tuhan datang. Apapun upaya untuk merubah persekutuan kita itu tidak mungkin, karena Tuhanlah yang membentuk. Dia pemilik dan kepala gereja. Karena itu kita meyakini bahwa 17 tahun hari ini, tahun depan akan merayakan 18 dan seterusnya. Dalam berbagai pergumulan para apiara di sini, kita mesti yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menuntun, Tuhan memberkati. Amin. Amin, saudara. Semua sudah bilang amin, saya juga mengaminkan Bapak Ibu. Kiranya Tuhan memberkati firman bagi kita semua. Amin. Kita akan dengar pujian bersama paduan suara keluarga besar Sangi Laut. Kami
Jemaat Tuhan, persilakan berdiri. Marilah kita ungkapkan pengakuan iman dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 280 ayat 1 sampai ayat 3. Kita puji Tuhan dari FKB 133 ayat 1 dan 2. Kita nyanyi dua ayat lalu akan dilanjutkan oleh kedua suara perikupan dan kedua suara Ersoe. Atas ya cukup dan
ini aku
biar kami memiliki perspektif yang sama dimiliki oleh Paulus, agar supaya dalam hari-hari hidup ini kami mengakui dan mengimani kepada Tuhan Yesus Juru Selamat yang hadir untuk menebus dosa-dosa kami. Bapa di surga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, karena hari ini Tuhan menambah satu tahun usia bagi perjalanan persekutuan hidup Jemaat Eklesia Mandela, maka dengan kepala tertunduk bersama para abdi-Mu, pendeta, penatua, diaken, pengajar, dewa sekretariat, koster, semua jemaat, kami patut mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang dianugerahkan bagi persekutuan orang percaya di jemaat Eklesia Mandela. Kami percaya Tuhan akan menuntun, menyertai, memberkati mereka, sehingga mereka akan menjadi berkat bagi banyak orang untuk hormat dan kemuliaan akan nama-Mu. Bapak juga berkenan memberkati semua mereka yang terpanggil dan ada dalam barisan pelayanan sebagai BP2J, UPPMJ, pengurus kategori fungsional, organisasi pemandu lagu, multimedia, koster, pegawai sekretariat. Tuhan berkenan memberkati mereka dalam tugas panggilan dan kehidupan bahkan pekerjaan serta usaha mereka. Engkau juga berkenan memberkati jemaat-Mu yang bekerja sebagai aparatur sipil negara, pekerja wira swasta pensiunan, purnawirawan, dan semua mereka yang ada dalam persekutuan orang percaya di Eklesia Mandela. Berkenan Engkau memberkati mereka agar ketika mereka menjalani hari hidup ini, berkat Tuhan berlimpah atas hari-hari hidup mereka. Kami juga berdoa untuk semua mereka yang bertemu dengan sukacita oleh karena ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan. Kami berdoa untuk saudara Ibrahim Kermani yang hari ini bertemu dengan usianya yang ke-18. Tuhan menambah satu tahun usia bagi perjalanan hidupnya. Itu berarti Engkau juga akan menuntut menyertai perjalanan dia. Kami juga berdoa untuk semua mereka yang telah mempersembahkan khotbah berirama dalam kebaktian sukacita karena ulang tahun jemaat-Mu. Tuhan berkenan memberkati pribadi, lepas pribadi, persekutuan mereka dalam paduan suara maupun nanti solo. Biarlah hari-hari hidup mereka ada dalam kuasa penyertaan-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Pak Penjabat Wali Kota Kupang yang telah memberi tugas dan tanggung jawab yang berat kepada hamba-Mu. Tetapi kami percaya Engkau lah yang memanggil, Engkau lah yang menempatkan hamba-Mu dalam pengabdian untuk Kota Kupang. Karena itu Engkau juga lah yang akan memberi kemampuan yang sempurna, memberkati pribadinya, memberkati keluarganya, dan biarlah hamba-Mu, nama-Mu senantiasa dipuji dan ditinggikan. Kami juga berdoa untuk semua jajaran yang ada di pemerintah Kota Kupang. Berkenan Engkau memberkati mereka, agar supaya apa yang menjadi program bagi kesejahteraan masyarakat Kota Kupang dapat mereka laksanakan dalam tugas dan tanggung jawab yang mulia ini. Bapa di surga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa untuk semua kami yang hadir dalam persekutuan orang percaya dalam kebaktian sekaligus merayakan ulang tahun Jemaat Eklesia Mandela yang ke-17. Berkenan Engkau memberkati kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, agar supaya hari-hari kami ada dalam kuasa penyertaan-Mu. Bapa di surga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sementara melanjutkan pendidikan pada bangku PAUD sampai perguruan tinggi, baik yang ada di Kupang maupun di luar Kupang. Berkenan Engkau menyertai memberkati mereka agar supaya mereka mampu untuk dapat meraih cita-cita bagi masa depan mereka. Kami berdoa untuk semua orang tua kami yang tidak sempat hadir oleh karena gangguan fisik dan usia Tuhan. Berkenan Engkau memberkati mereka dalam hari-hari hidup ini. Bapa di surga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, hari ini jemaat-Mu bertemu dengan usia yang ke-17. Kami percaya 18, 19 usia akan bertambah bagi persekutuan orang percaya di sini. Dan biarlah lewat persekutuan orang percaya di sini, di jemaat Eklesia Mandela, nama Tuhan ditinggikan. Berkenan juga Engkau memberkati panitia pembangunan, anugerahkan mereka berlimpah, agar supaya mereka dapat menyelesaikan tugas amanah yang mulia ini bagi
bagi pembangunan rumah-Mu yang kudus. Bapa di surga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, ini doa dan supaya kami ini syukur kami mengampuni dosa dan salah kami. Demi Kristus Tuhan yang adalah juru selamat kami, menolong kami yang setia, kami persembahkan doa ini di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Amin. Persembahan terakhir solo dari Bapak Rehat Frans. Dipersembahkan kepada Dia Tuhan sebab kasih setia dan besar bagi kami. Secara khusus anugerah-Mu menyertai jemaat Efesia Bontela, mengantarkannya pada usia pelayanan dan persekutuan di 17 tahun. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan Tuhan. Rasa syukur ini kami tandai bersama dengan makan siang hari ini. Kami bersyukur atas semua yang telah tersedia menjadi tanda sukacita kami. Kiranya semuanya ini menyegarkan kami, agar kami dapat lagi melanjutkan segala tugas dan tanggung jawab serta kehidupan persekutuan dan pelayanan dalam kehidupan kami. Kami menyambut segala berkat-Mu dengan rasa syukur.